Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda berada di kanal Rudi Kiai Ngendi. Salam cerdas. Minggu kemarin salah seorang kerabat Haji Firly Kamandemen memberikan saran untuk mengangkat topik mengenai Islam dan olahraga. Isu yang cukup menarik, insya Allah akan kita siapkan. Sedangkan di bagian 16 ini akan mengangkat topik tentang logika Al-Quran. Ini contoh logika Al-Quran. Umat muslim seluruh Indonesia dari berbagai kalangan terbangun, tersadar dan bangkit mempertanyakan soal keabsahan klaim dari klan Baalawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu klan Baalawi menepis dan menganggap bahwa Kiai Haji Imaduddin dan para ahli yang berdiri di pihaknya tidak berkompeten berbicara soal nasab. Dengan kata lain, hanya kaum Baalawi itulah yang mengetahui dan menguasai ilmu nasab. Nah, jika Kiai Haji Imaduddin dan para ahli yang lain saja dianggap tidak berkompeten, apalagi umat muslim yang awam, maka bagi umat muslim di luar Baalawi sebenarnya mudah saja untuk menyikapinya, yaitu tidak usah ikut atau mengikuti apa kata mereka. Berdasarkan ayat Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Berdasarkan tuntunan Al-Quran yang jelas dan sederhana itu, mengapa sebagian umat muslim, terutama para pemuka agama yang tentu saja diikuti oleh jamaahnya, lebih memilih ajakan dan ajaran ilmu nasab yang tidak diketahuinya itu hanya karena tergiur dan berharap untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal faktor dominan dan penentu nasib seorang muslim di akhirat kelak adalah iman dan amal salehnya yang dilakukan dengan ikhlas. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sedangkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan faktor determinan, bisa dianalogikan dengan gerasi bagi seorang terpidana untuk mendapatkan keringanan. Logika Al-Quran ini kongruen dan sejalan dengan ayat lain di dalam Quran. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan bukan untuk membuat susah umatnya. Lebih-lebih jika merujuk surat lain, wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Kalau ada doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka ayat ini merupakan logika sapu jagat yang dapat menghindarkan seorang muslim dari kesalahan mengambil sikap atau langkah. Sekarang pertanyaannya, mau mengikuti Al-Quran atau Habib yang tidak diketahui dan dianggap tidak mengetahui ilmunya, yaitu ilmu nasab. Berbicara tentang nasab habaib ini, ada satu komentar yang mengingatkan dengan mengajukan pertanyaan bernada menggugat, bahkan disertai ancaman dosa besar dan masuk neraka, yaitu apa untungnya membahas nasab orang lain? Saya jawab, saya membahas tentang nasab, bukan membahas nasab. Harus dipahami bahwa dari segi ilmu filsafat, misalnya kalimat belajar mengemudi mobil dan tentang belajar mengemudi mobil adalah dua hal yang berbeda.
Kedua, sejak awal saya tidak tertarik dan tidak berkepentingan dengan orang atau kelompok yang mengaku keturunan apapun. Mau mengaku keturunan Raja Brawijaya atau Raja Pajajaran atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, saya yakin sebagai seorang mukmin, seperti mungkin juga mukmin lain, memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, terlepas mau diterima atau tidak. Buat saya pribadi, secara duniawi justru tidak ada untungnya sama sekali, karena agama itu tuntunan dan bisa berfungsi sebagai tuntunan jika menggunakan akal, bukan dengan perasaan. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la dina liman la aklalah. Tidak ada agama bagi siapa yang tidak menggunakan akal. Satu hal yang perlu bahkan harus dicatat bahwa Islam sebagai agama monoteisme atau agama tauhid adalah harga mati. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Untuk menjaga satu-satunya pembeda antara agama Islam dengan agama lain, Al-Quran mengingatkan dan mencegah serta menutup rapat peluang bagi pengkultusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar umat mukmin tidak tersesat dan terjerumus ke dalam jurang kemusyrikan, seperti yang dilakukan kaum Nasrani dengan mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam, yakni dengan satu ayat penegasan wujud kemanusiaan sesungguhnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Dan di ayat lain, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Di sini logika Al-Quran berlaku dan berjalan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak boleh dikultuskan, apalagi cuma ahli bait atau keturunannya sekalipun, yang dapat menggiring kepada kemusyrikan, yaitu menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi logika Al-Quran berlaku dan berjalan. Perbuatan zina mendekati saja dilarang, la taqrabuz zina, apalagi mendekati syirik. Pengkultusan Habib, apalagi terbukti bukan dzurriyyah Nabi dan ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menggiring kepada kemusyrikan. Dari seluruh uraian logika Al-Quran tersebut, kembali kepada pertanyaan dari komentar, apa untungnya membahas nasab orang lain? Pertanyaan itu justru lebih tepat ditujukan kepada komentator, karena jangan sampai dia melanggar ayat ini, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hanya sedikit sekali umat muslim di Indonesia, tidak sampai 5%, baik dari tingkat pemuka agama apalagi kalangan awam, yang beragama dengan menggunakan akal. Hal ini dapat ditengarai dari minat baca rakyat Indonesia yang sangat rendah menurut hasil penelitian minat baca yang diselenggarakan pada dekade 80-an abad 20 lalu hingga saat ini tidak menunjukkan tren meningkat, lebih-lebih di era digital saat ini.